Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana yaqulul muridin khafu wa la ta'manu wa fattishu fil luqmah wa ghairiha min ahwalikum wa la taghfalu. Wa kana yaqulul muridin tatahharu min sa'ir zallat in talabtum an takunu mimman yujalisul haq jalla wa ala. Wa kana man lam yatatahhar min dhunubihi bit taubah al khalisah tahharahu Allah ta'ala bil amrad qabla mautih wa in i'tana bihi wa illa tahharahu bin nar. Wa kana yaqul man arada al akhirah fa alayhi biz zuhdi fin na'im al akhirah ay fa ya'budullaha ta'ala imtithalan li amri wa hubban mi mujalasatihi la ghair. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Sya'rani, wa kana yaqul, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani beliau berkata, khafu wa la ta'manu. Jadi orang itu harus punya rasa takut, jangan merasa aman-aman saja. Takut melanggar perintah Allah, takut amal ibadahnya enggak diterima oleh Allah, takut menyakiti hati seorang hamba Allah, takut atas siksa dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Khasyah. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu sama dengan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Karena ilmu adalah takut. Yu'raf bidzaka ahluh. Kalau orang alim punya rasa takut, berarti itu orang ilmu yang punya ilmu hakikah. Tapi kalau orang alim enggak punya rasa takut sama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmunya surah. Hakikatul ilm, hakikatnya ilmu pasti membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengingatkan, wahai tullabul ilm, wahai para muridin, khafu wa la ta'manu. Punyailah rasa takut, jangan aman. Khususnya, fattishu fil luqmah wa ghairiha. Selidiki apa yang masuk ke mulutmu, makanan. Talabul ilm ini harus benar-benar makan yang halal mi'ah fil mi'ah, 100%. Supaya ilmunya barokah. Tapi kalau sudah talabul ilm, nuntut ilmu, wa akal syubhat, wa akal haram, na'udzubillah, kif yantafi' min ilmih. Siapa yang mau ngambil ilmu, siapa yang mau mengambil manfaat dari ilmunya bekal nantinya. Kalau sudah talabul ilm, di waktu dia di pondok berani untuk makan yang syubhat atau yang haram, lebih-lebih ketika nanti dia keluar, dijamin akan menjadi ulama usuk. Ulama yang akan menjual akhiratnya untuk dunianya. Menjual ilmunya untuk kepentingan sesaatnya. Orang-orang yang seperti ini karena niatnya yang enggak lurus dalam menuntut ilmu dan nuntut ilmu dengan cara yang enggak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang kalau sudah berani makan yang 1 rupiah, dia akan berani makan yang 1 miliar. Kalau orang sudah berani makan yang haram, dia akan lebih dari itu, dia akan lakukan. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Orang kalau sudah makan makanan yang haram, semua anggota badannya cenderung untuk melakukan yang haram, mau enggak mau, sadar enggak sadar. Wa man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Tapi orang kalau makan makanan yang halal akan selalu condong semua yang ada di badannya, matanya, telinganya dan lain-lainnya untuk yang halal, untuk taat kepada Allah. Mau enggak mau, sadar enggak sadar. Maka itu talabul ilm, intabihu, hati-hati ya. Jangan sekali-kali hanya untuk urusan lapar,
hanya untuk urusan yang sepele. Kau berani makan, kau berani berbohong, kau berani melakukan hal-hal yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nuntut ilmu ini harus betul-betul memperhatikan lugaimat, apa pulukan-pulukan yang kita masukkan ke perut kita ini jangan sembarangan. Ketika Imam Syafi'i beliau kurang hafalannya, ngadu kepada Imam Waqi', syakautu Waqi' ala su'i hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani bi anna ilma nurun wa ilmullah la yu'ta lil 'asi. Syekh Waqi' berkata kepada beliau, ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu enggak diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Apakah Allah akan nitipkan cahaya kepada seseorang yang tukang bohong, seseorang yang maksiat, seseorang yang enggak takwa, seseorang yang makan makanan yang haram, seseorang yang niatnya enggak lurus dalam menuntut ilmu, seseorang yang na'udzubillah punya prasangka buruk dengan orang yang lain, apalagi dengan gurunya. Kalau sudah seperti itu, kif ilmu atau nur akan masuk ke dalam hatinya? Enggak mungkin. Maka daripada itu diingatkan, wa ghairiha min ahwalikum wa la taghfalu, wahai thullabul ilm la taghfalu. Wahai para santri, jangan lalai dari Allah, jangan maksiat kepada Allah. Kalau sudah santrinya maksiat, gimana yang lain santri? Kalau sudah santrinya na'udzubillah pacaran, terus gimana yang selain santri? Kalau sudah santrinya na'udzubillah berbuat maksiat, memandang seseorang wanita yang bukan mahramnya, bagaimana yang luar santri? Antum qudwah, kalian para santri ini sudah menjadi contoh di tengah masyarakat. Kalian pewaris Nabi Muhammad SAW. Lah kalau sudah para santrinya yang diharapkan untuk kelak akan mengibarkan bendera Nabi Muhammad SAW, tapi mereka yang jauh dari syariat Nabi Muhammad, mereka yang bahkan melukai hati Nabi Muhammad dengan kemaksiatannya, makan haramnya, maka bagaimana yang orang-orang yang selain daripada pesantri itu sendiri? Na'udzubillah min dzalik. Maka itu diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa kana yaqulul muridin tatahharu min sa'iri zallat, sucikan dirimu dari semua bentuk dosa. In talabtum an takunu mimman yujallisal haq, kalau kalian mempunyai cita-cita sebagai seseorang yang senantiasa jadi teman duduknya Allah. Mujalasatul haq. Paling nikmatnya hidup kalau kita menjadi teman duduk Allah, kita merasa dekat dengan Allah, mendapat ridha Allah. Hadza huwa. Ya, yaitu orang yang senantiasa zikir kepada Allah dan disebut namanya oleh Allah. Ya, ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk orang yang senantiasa menyebut namaku. Maka itu kalau kalian ingin untuk menjadi orang ahli zikir, ahli mujalasatil haq seperti para aulia, nikmat. Kalian ini kalau duduk sama orang yang alim aja kadang-kadang betah. Wakif inti duduk dengan Allah. Duduk dengan Allah bukan duduk di satu tempat, tapi merasa kedekatan kita dengan Allah seakan-akan Allah itu kita lihat, kita rasakan ada di sebelah kita, bi'ainil basirah. Tidak ada kenikmatan yang seperti ini. Hadza a'dham min ni'matil jannah. Makanya nanti ini akan dinikmati kalau orang bangun malam munajat sama Allah. Sampai Talamid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau itu menikmati mujalasat Habib Ali, menikmati mujalasat Qiyamil Lail, beliau mengatakan, "Idza kana ahlul jannah fil jannah mithla ma kanu fihi lakanu fi 'aisyin thayyib." Kalau orang-orang di surga itu menikmati seperti yang kita nikmati saat ini di tengah malam bermunajat dan nikmatnya mujalasah Habib Ali Habsyi, wallah memang enak hidup di surga itu. Kif sampai dia itu merasa bahwa surga sama nikmat sama majelis ini lebih enak majelis ini. Hakadza sya'nus shalihin. Nah, kalian diingatkan di sini, mau enggak merasakan nikmat seperti itu? Mau enggak merasakan mujalasatul haq? Mau enggak merasakan nikmatnya dekat dengan Allah? Diingata tahtaharu minasair zallat. Enggak mungkin itu akan diberikan oleh orang yang berlumuran dosa. Sucikan dirimu dari semua bentuk dosa. Wa kullu man lam yatatahhar min dzunubihi bitaubah, barang siapa yang enggak bersuci dari semua dosa dengan bertaubat kepada Allah yang mukhlis karena Allah, tahharahullah ta'ala bil amrad qabla mautih, Allah yang akan mensucikan nanti sebelum mati dengan sakit. Karena ulama berkata kadang-kadang kuat sakaratil maut itu adalah karena tathhir, disucikan karena Allah enggak mau beri siksa nanti ketika setelah beliau meninggal.
Dikasih sakit ini, disakiti sakit itu terus tatohar sampai lagi Allah wa huwa tahir. Ketemu sama Allah suci, gak ada dosa sama sekali. Karena sudah ditadhir sama Allah. Bi'aish bil amrod. Na'udzubillah. Tapi masih mending. Wa illa yang thani, wa illa yang selanjutnya. Ini atana bihi wa illa taharahu bin nar. Kalau itu pun Allah masih punya inayah. Allah punya perhatian sama orang itu, disakitkan dulu sebelum meninggal. Lian Allah atana bihi. Allah punya inayah, perhatian sama beliau. Wa illa taharahu bin nar. Mati dalam keadaan enak, kemudian disucikan dosa-dosanya dengan api nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah wa kana yaqul man aradal akhirah fa alaihi bizuhd fi na'imil akhirah. Barang siapa yang ingin untuk merasakan nikmatnya akhirat, maka dia harus zuhud dengan kenikmatan akhirat. Apa sih kenikmatan akhirat itu? Zuhud dengan kenikmatan itu, yaitu dengan kita banyak beribadah, patuh kepada perintah Allah, dan merasa cinta dengan mujalasah kepada Allah, enggak lain daripada itu. Hadirin, para muridin, para tullabul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatahharu minazallat. Enggak ada di antara kita yang enggak punya dosa. Kita semuanya punya dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala babhu maftuh, pintunya senantiasa terbuka untuk ampunan hambanya. Barang siapa yang merasa dirinya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, hadza a'dham min maksiyatuhu nafsuh. Kalau ana ini tak kira diampuni oleh Allah, dosanya ana sudah terlalu berat, tidak mungkin Allah taala ini mengampuni aku. Apa dosamu? Zina, khamr, apa dosamu? Kalau ana zana itu wa syaribtul khamran wa qataltu. Thumma fil akhir asa'tu dhanni bi rabbi, aku suudzon sama Allah, enggak mungkin Allah mengampuni dosaku. Hadza suudzon bi rabbak, perasaan burukmu kepada Allah, a'dham maksiyah, paling besarnya maksiat min syurbil khamr, min zina wa min qatlin nafas. La anak ente tadun yani Allah Subhanahu wa ta'ala lam yaftah babuh yakni liman arada an yanub. Ini suudzon sama Allah, ini dosanya besar. Ini prasangka Allah enggak akan bukakan pintu bagi hambanya yang ingin bertaubat kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza a'dham maksiyah. Kita takut boleh, kita gelisah karena dosa kita, cepat-cepat taubat harus. Akan tetapi kita harus tetap merasa berkeyakinan bahwa Allah pintu taubatnya terbuka bagi siapapun. Kan Sayyidina Musa ya, alaihi salatu wa ala nabina afdhalus salatu wa taslim, ja'ahu rajulun wartakab al-ma'asi, datang seseorang, dia bawa bahasa dosa, kal isfik, ana dosa, diampuni dosanya sama Allah, tapi dosa ana besar, hatta sebesar apa, diampuni sama Allah, ya khair. Kal ana zanait. Terus ana hamil. Terus ana bunuh anak itu tadi. Astaghfirullahaladzim. Kal ukhruji min baitik, keluar dari rumahku sekarang. Ente sudah zina, bunuh anak ente sendiri. Keluar. Kenapa? Kalau anak takut turun balak dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja imra'ati. Kharajat min baitin Nabi Musa. Kemudian ketika keluar, nazala Jibril. Berkata Jibril pada Musa, ya Musa, kif ente tolak orang yang mau kembali kepada Allah? Kif ente tolak seseorang yang ingin inabah kepada Allah? Kalau anak tidak mau, anak bukannya mau menolak, cuman anak lihat dia dosa seperti ini, takut turun balak dari Allah Subhanahu wa taala, wa ana bijambiha. Tidak mau anak turun, tak suruh jauh aja, saya takut. Insyaallah Allah taala ngampuni. Kalau Allah babhu maftuh, Allah pintu taubatnya terbuka. Kemudian panggil, kejar orang tersebut dan katakan bahwa pintu taubatnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kembali orang tersebut, kemudian oleh Nabi Musa diajak kembali kepada Allah, fatabat ilallah, kemudian taubat kepada Allah, dibisiki oleh Nabi, oleh malaikat, syuf ya Musa, atadri man huwa a'dham man fa'al jarimah au maksiyah au irtakab maksiyah a'dham minha? Mau enggak aku kasih tahu orang yang lebih parah dosanya dari perempuan ini? Kal minaz zina wa min qatlin nafas ma'dzun.
Tidak ada dosa seperti zina sama bunuh orang ini, apalagi anaknya sendiri yang dibunuh. Atal hayawan maya'malan. Kalau tarikus sholah a'dhamu dzamban min hadza. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dosanya lebih besar dari ini. Fastaghfar, istighfar Nabi Allah Musa. Takut kepada orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut. Atau tarikus sholah, kif talabul ilm ya terkus sholah. Entu talabul ilm jangan lagi ninggal sholat. Telat sholat itu tidak pantas. Boleh telat sholat illa fil asr. Asr ini memang karena memang fihi khilaf. Kalau sholat orang jam 3 boleh, setengah 5 juga boleh. Li'ana ahnaf, orang-orang Abu Hanifah sholatnya jam segitu. Ya. Tapi bukan terus mereka mengundur-undur, karena memang endahum, di menurut madhab mereka, afdolnya sholat asar itu bitakhir. Jadi makanya kadang-kadang ba'dul habaib, itu mereka kalau sholat asar setengah 5, bukan mereka mutakasil, bukan males. Sebagian ulama arafnahu minal habaib, ma yusallil yani al-asr fi waqtih. Wa inama akhar ila garibil maghrib. Karena apa mereka mengatakan seperti itu? Karena memang seperti itu. Karena aslafuna sholihun, seperti kalau kita hadir haul di Solo. Kadang-kadang kita heran, Habib Anis kok enggak sholat asar sih? Padahal sudah jam setengah 5 ini, baru sholat asar. Kif ada? Gak mau kif. Beliau duduk, sholat bisa. Waktu jam 3 itu sholat dulu juga bisa. Tapi beliau berpegangan, i'timad dan ala kalam, ya al-ahnaf, ala madhabil ahnaf. Mentakhir. Begitu juga sholat subuh. Bukan bangun subuh. Haulah habaibna, sholat subuh, qiyamul lail. Sampai adzan subuh, tapi tidak sholat, nunggu dulu. Sampai kalau sekarang jam adzan itu setengah 4, beliau tunggu sampai jam 4 lebih seperempat, jam 4.20 baru sholat. Karena indal ahnaf juga seperti itu, wa yundab ta'khirul al-fajr wal asr. Tapi bukan terus tidur jam setengah 4 adzan tidur, sana mau ikut Imam Abu Hanifah ya. Lah, qira'atul aurat. Ba'da qira'atul aurat nanti jam 4.20 sholat. Ada Imam Abu Hanifah, amma idza kana ba'dan sa'a 4 rubu' jam 4 bangun kemudian cepat-cepat sholat, ada mazhab syaitan. Mutasahil, mutakasil fi shalah. Bukan mazhabnya Ahnaf. Adzan asar enggak sembayang, bal-balan. Setengah 5 baru sembayang. Ada mazhab syaitan. Tapi kalau mereka tidak, hadir roha, najlis wa qira'ah wa ya'budullah. Akan tetapi kemudian beliau itu mentakhir sholat karena beliau menganggap bahwa afwullah afdal min ridahu au nahnu bi afwillahi arja. Karena awal waktu sholat fihi ridallah, kemudian wa akhiruhu afwullah. Ya, kemudian di akhirnya ada afu, wa mengatakan wa nahnu ila afwihi arja. Muridin yang dimuliakan oleh Allah, ayuhatulabul ilm, hafizakumullah, ayo jauhi kemaksiatan. Diingatkan tadi di qasidah wa alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Tak ingatkan berkali-kali. Ittaqillah fil ma'had wa ghairil ma'had. Ittaqillah dakhil ma'had wa kharijil ma'had. Ittaqillah haitsu ma kunta. Di mana kau berada, takwa kepada Allah. Enti talibul ilm fil ma'had wa enti talibul ilm kadzalik kharijil ma'had. Bukan di dalam pondok talibul ilm, kharijil na'udzubillah, aduul ilm, aduullah wa rasuluh. Kalau di pondok Habibullah, kalau di pondok Habibur Rasulillah, tapi kalau sudah di luar Habibu syaitan. Kalau sudah di luar Habibu iblis. Kalau sudah di luar na'udzubillah, kayak orang tidak nantri sama sekali. Ma fi athar ta'lim. Kalau syahada, ini orang-orang kayak gitu tuh harus yutalib nafsu. Harus menuntut dirinya, kif ana munafik ada. Ana syaitan ada. Kif ada. Kif ana kok bisa berbeda kayak gini hidup ana? Sa'afil masyriq wa sa'afil maghrib. Kif? Fin ana? Maka itu talib nafsak. Ya, tatahharu min azallat. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yutahhir qulubana wa yuzaki anfusana wa ja'alna wa iyyakum minat tawabin wa minal mutatahhirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala